Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sidang perdana gugatan perdata sebesar 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung hari ini. Gugatan perkara diajukan oleh seorang warga sipil atas nama Subhan Palal. Subhan menggugat Gibran karena riwayat pendidikan SMA yang ia miliki tidak sesuai dengan aturan di Indonesia. Menurut penggugat, syarat pendidikan SMA Gibran dinilai tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Salah satu petitum gugatan kali ini menyebutkan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum harus membayar uang ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Permasalahan undang-undangnya memberikan batasan bahwa yang boleh menjadi calon waktu itu ya presiden atau wakil presiden minimum tamat sekolah. Tamat sekolah itu apa buktinya? Kita ingat ya bahwa ijazah itu bukti sekolah, bukan bukti berpikir. Nah, bukti itu sekolah aja nggak ada. Bukti itu sekolahnya itu nggak ada. Saya bisa mengatakan nggak ada, itu KPU yang bilang. Di lapan KPU disebut bahwa saudara tergugat ini SMA-nya malah 2 kali, tapi diselenggarakan di Singapura sama Australia. Nah, itu kalau kita... Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan halte Jaga Jakarta sebagai simbol pengingat warga Jakarta untuk terus menjaga fasilitas umum demi kenyamanan masyarakat. Pramono berharap aksi pembakaran di fasilitas umum tak kembali dilakukan agar kenyamanan fasilitas Jakarta terus terjaga. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan pembukaan halte baru Transjakarta Jaga Jakarta, Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya halte ini bernama Senen Sentral, halte yang terbakar akibat aksi demonstrasi pada 29 Agustus 2025 lalu. Etalase khusus juga memperlihatkan sisa kerusakan halte yang menjadikan simbol pengingat untuk masyarakat luas. Halte ini merupakan halte dengan mobilitas penumpang terbanyak, yakni mencapai 10.000 penumpang per harinya. Kedepan Pramono berharap kejadian tak bertanggung jawab atau aksi pembakaran di fasilitas umum tak kembali dilakukan agar kenyamanan fasilitas Jakarta terus terjaga. Pada hari ini saya meresmikan apa yang disebut dengan halte baru, yaitu yang dulunya dinamakan Senen Sentral, halte Transjakarta menjadi Jaga Jakarta. Kenapa perubahan nama ini dilakukan? Karena yang pertama sebagai bagian kita untuk menjaga Jakarta secara bersama-sama supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Hari ini seluruh aktivitas transportasi di Jakarta sudah normal semuanya, termasuk halte yang ada di Polda Metro Jaya, kemudian di Mandiri, Istora, dan semuanya sudah normal kembali. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung juga menambahkan Jakarta berada di nomor 17 masuk dalam daftar kota terbaik versi Time Out dari 50 negara. Di ASEAN setelah Singapura, Jakarta lebih baik dari Kuala Lumpur, Manila, dan Bangkok. Pemprov DKI Jakarta pun berkomitmen bisa memberikan rasa aman, nyaman untuk masyarakat dalam menikmati fasilitas publik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Leman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Israel terus melancarkan serangannya ke Gaza. Kali ini serangan Israel merusak tempat tinggal, sekolah hingga tempat ibadah. Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan 52 warga Gaza. Serangan brutal Zionis Israel membuat warga Gaza harus kehilangan tempat tinggalnya. Mereka terpaksa mengungsi atau tinggal di jalanan. Tentara penjajah juga menyebarkan selebaran teror yang memaksa warga Gaza untuk pindah dari tanah kelahirannya. Saat ini Israel klaim telah menguasai 40% wilayah di Gaza, Palestina.
Sementara itu, Indonesia terus mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara ke Gaza, Palestina. Kali ini bantuan yang dikirimkan kurang lebih berjumlah 90 ton. Total bantuan bahan pangan yang diterjunkan oleh pesawat Hercules sejak bulan Juli lalu mencapai kurang lebih 3.775 ton. Saat ini saya berada di pesawat Hercules milik Tentara Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Jadi barang-barang bantuan menuju Gaza, Palestina bukan hanya melewati jalur darat menuju pintu perbatasan antara Jordania dengan Palestina, tapi juga bantuan melalui jalur udara atau airdrop. Terima kasih atas bantuan seluruh rakyat Indonesia. Kita doakan bantuan melalui airdrop ini dengan dibantu oleh Tentara Angkatan Udara Uni Emirat Arab bisa berhasil, aman, dan cepat tiba diterima oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan ini merupakan misi gabungan antara Angkatan Udara Kerajaan Yordania, Lembaga Kemanusiaan Indonesia, dan Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi Agnes Mo turut menyuarakan kepeduliannya terhadap situasi Indonesia saat ini. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia membagikan video dirinya menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Desvita Bionda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Penyanyi Agnes Mo tidak dapat menyembunyikan kesedihan hatinya melihat banyaknya kerusuhan di Indonesia. Lewat media sosialnya, Agnes mengungkapkan perasaan hatinya dengan menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dan Tanah Airku. Suaranya yang lirih seolah menggambarkan dan mewakili kegelisahannya sebagai anak bangsa yang merindukan kedamaian. Dalam keterangan videonya, Agnes mengungkapkan jika Indonesia merupakan rumah yang tak pernah ia lupakan. Meskipun saat ini ia tengah berkarir panggung internasional dan tinggal di Amerika. Lagu ini ia persembahkan sebagai doa agar masyarakat Indonesia bersatu dan para pemimpin bersatu untuk mendengarkan suara rakyat. Dari Toronto, Agnes juga berpesan kepada rakyat Indonesia untuk saling menjaga di tengah kondisi saat ini.